Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, The Hadiandri Family. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan video kali ini pagi hari dari subuh sudah turun hujan ya teman-teman. Dan sekarang sih tinggal rintik-rintiknya aja, tinggal gerimis-gerimis kecil. Dan di luar juga angin lagi kenceng banget. Akhir-akhir ini lagi cuacanya hujan terus ya. Teman-teman jangan lupa untuk minum vitaminnya, terus juga jaga kesehatannya karena cuacanya lagi gak menentu. Nah ini aku tadi ke warung sayuran ya, warung sayuran di dekat rumah. Tadi tuh aku beli pas hujannya udah berhenti gitu, aku sempat keluar. Alhamdulillahnya sih pas aku nyampe rumah hujannya baru turun lagi. Nah ini tadi aku belanja buat hari ini. Rencananya hari ini tuh aku ingin masak tumis kacang panjang sama bakwan jagung. Karena di rumah itu harus ada stok kerupuk ya. Biasanya kan aku kalau ke pasar itu beli kerupuk yang mentah seperempat atau setengah kilo itu buat stok di rumah sekitar 2 mingguan gitu. Cuman udah habis, jadi kalau di warung sayuran itu nggak ada kerupuk mentah, dia adanya kerupuk yang udah kemasan kayak gini. Dan ini satu bungkusnya 5.000, jadi aku beli 2 bungkus ya. Ini kerupuknya aku nggak tahu nih, yang aku sisa ini lebihan ini nggak tahu ini kerupuk apa, aku baru coba, semoga enak. Nah ini aku mau tumis, aku mau rebus telur puyuh. Tadi aku beli telur puyuh 3.000 isi 6. Ini aku rebus dulu ya buat tambahan di tumis kacang panjangnya. Teman-teman masak apa nih kalau lagi hujan kayak gini? Enaknya tuh makan yang anget-anget ya. Dari malam tuh aku pengen banget makan bakwan jagung. Dan biasanya tuh kalau bakwan jagung di rumah itu belum buat makan udah habis karena dicemilin. Ada yang sama gak sih? Makanya kali ini aku masak bakwan jagungnya itu agak banyak ya, jadi biar bisa untuk makan juga. Ini aku potong-potong dulu kacang panjangnya. Tadi aku beli 2.000, itu lumayan banyak ya 2.000. Tadi aku masak itu bisa jadi 1 mangkok, dan itu bisa buat seharian. Terus ini aku beli bakwan jagungnya, aku beli jagungnya maksudnya. Nah ini jagungnya masih dibungkus ya, belum dikupas gitu. Dan ini satunya 4.000, ini jagungnya manis. Tadi aku cobain 1 butir gitu, dan ini manis. Jadi pas ya buat bakwan jagungnya. Jadi makannya tuh biar enak gitu, digado atau pakai nasi. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya lagi dubbing ini ada suara bising-bising, karena tuh angin dan hujan di luar tuh lagi deres, jadinya suaranya masuk nih ke dubbingnya. Nah tadi telur puyuhnya sudah matang ya teman-teman. Jadi tadi aku matiin dulu kompornya, terus aku biarkan dulu biar adem gitu, karena nanti kan kulitnya biar gampang dikupas ya. Hari ini kebetulan aku masuk siang ya teman-teman kerjanya. Jadi paginya masih sempat masak, terus masih sempat beberes rumah, apalagi ya siram tanaman. Ya kayak gitulah ya, jadi waktu harus bisa dibagi. Karena kan siangnya kerja, kalau misalnya paginya kerja, maksudnya kalau pasif pagi, aku biasanya nggak masak, jadi beli matang. Paling juga sarapannya pakai yang instan aja, kayak roti tawar atau beli nasi uduk kayak gitu sih teman-teman. Dan alhamdulillahnya pas suami gak pernah komplain ya, karena kan perjalanan dari rumah ke tempat kerja aku itu 1 jam, bahkan sampai 1,5 jam kalau misalnya macet. Jadi harus benar-benar prepare kalau masuk pagi. Oke lanjut, balik lagi nih ke persiapan masak. Tadi aku beli cabai ya, itu cabai 5.000 dicampur cabai rawit merah sama cabai galak merah. Itu aku beli 5.000 aja. Oh ya, ini karena di rumah aku itu kan masih belum masuk PAM ya, jadi masih air
tanah gitu atau air sumur. Jadinya kalau misalnya untuk memasak aku pakai air isi ulang. Nah ini jadi makanya air isi ulangnya aku taruh dulu tadi di wajan warna hijau untuk cucinya. Untuk cucian pertama sih pasti pakai air sumur, cuman untuk ngebilasnya pakai air isi ulang ya teman-teman. Semoga nanti segera masuk ya PAM-nya ke area rumah aku. Oh iya teman-teman, for your information aja, ini wastafel di rumahku tuh udah mati ya, udah 1 bulanan lebih nggak berfungsi. Jadi kalau misalnya aktivitas di area dapur itu pakai keran yang di area mesin cuci, karena saluran di air di rumahku itu dibikin 2 pipa sama pas suami. Nah pipa yang pertama itu jalurnya area kamar mandi sama wastafel ini, dan area kedua, saluran kedua itu keran di teras itu gabung sama keran di kamar mandi kayak gitu teman-teman. Nah kebetulan ini sudah 1 bulan lebih wastafel ini mati gitu ya. Nah itu solusinya dari abang tukang. Solusi pertama itu ditembak mesin airnya dari mesin toren. Jadi mereka bawa mesin gitu, dinaikin ke atas toren dan itu ditembak. Dikhawatirkan lumut yang menyumbat gitu ya. Nah itu yang pertama solusinya. Terus yang kedua solusinya yaitu harus dibobok area tembok kamar mandi rumah aku. Nah itu kan kalau misalnya dibobok butuh biaya ya, butuh budget gitu kan. Nah kalau misalnya nggak mau dibobok, otomatis harus dibuat pipa jalur luar gitu. Jadi pipanya kelihatan. Nah itu kan jelek banget ya kalau pipanya kelihatan. Jadi ya udah deh diputusin, kumpulin duit dulu aja. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi baru kita bobok kamar mandi, sekalian renov kamar mandinya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk sementara untuk aktivitas di dapur itu pakai keran air yang untuk mesin cuci. Agak ribet sih ya, apalagi kalau misalnya mau mandi itu kita pasang selang. Jadi selangnya tuh dari area mesin cuci ke kamar mandi teman-teman, karena kan keran di kamar mandi emang mati juga ya, jadi sama kayak wastafel. Jadi kalau misalnya mau mandi ya nyelang dulu. Tapi alhamdulillah masih ada air, jadinya nggak nggak bener-bener yang kering gitu loh teman-teman. Oke, ini lanjut lagi ke masak. Ini telur puyuhnya udah dingin ya. Ini mau aku kupasin dulu telur puyuhnya. Jadi telur puyuhnya emang aku beli nggak terlalu banyak karena buat topping aja, buat tambahan di kacang panjangnya aja. Jadi 3.000 itu dapat 6. Terus tadi ini aku beli baksonya. Baksonya tuh tadi 6.000 satu bungkus. Ini bakso sapi gitu ya. Nah ini aku kupas-kupas dulu aja karena bawang-bawangnya dan bumbu-bumbunya udah aku siapin, udah aku potongin ya untuk cabai dan bawang merahnya. Jadi untuk tumisnya aku cuman bahan-bahan yang simpel aja. Jadi cuman cabai, terus bawang merah, bawang putih, itu aja. Nah ini untuk sisanya, ini untuk bahan-bahannya kayak lumpia, kulit lumpia, terus cabenya ini aku masukin kulkas dulu karena kulit lumpianya rencananya dimasak untuk besok. Terus ini aku beli terigu 1 kilo, tadi harganya 11.500. Tadi adanya yang curah ya, nggak ada yang kemasan merek segitiga gitu. Ya udah nggak apa-apa karena kan buat bikin bakwan ya. Ini juga tadi hampir lupa pas udah di tengah jalan. Oh iya aku lupa loh beli terigu, jadi aku balik lagi teman-teman. Nah ini bumbunya aku cuma pakai garam aja biar gurih ya, jadi nggak aku tambahin apa-apa. Hari ini teman-teman masak apa nih? Boleh dong sharing-sharing, siapa tahu bisa aku recook. Oh iya nih, masih kedengaran gak sih suara hujan, suara angin di dubbing aku? Karena dari tadi tuh agak bising ya. Cuman kalau misalnya aku gak dubbing, bakal lupa kayaknya. Karena aku yang udah seperti itu, videonya udah bikin, dubbingnya belum. Ingatnya nanti, beberapa hari kemudian. Oh iya, aku lupa loh teman-teman. Harusnya tuh tadi jagungnya sebelum dicampur terigu, biasanya aku haluskan dulu jagungnya biar nanti tuh nggak muncrat-muncrat ya. Karena biasanya tuh kalau nggak dihalusin dia suka muncrat-muncrat gitu teman-teman jagungnya.
Oke, semoga aja nanti enggak ya. Nah, ini wajannya kenapa hitam? Ini aku udah pernah cerita ya teman-teman di vlog aku sebelumnya. Ini tuh wajannya sepertinya tuh gak recommended buat goreng ikan. Karena waktu itu aku coba pakai goreng ikan kembung, terus nempel gitu, lengket. Nah, dari semenjak itu aku nggak pernah pakai wajan ini untuk goreng ikan. Tapi ya seperti itu, dia membekas nih jadi warna hitam gosong kayak gini. Nah, ini jadi aku pakai aja ya untuk goreng bakwan. Ini sih wajannya kalau untuk goreng bakwan, terus tumis-tumis ini bagus ya teman-teman. Dia nggak lem apa namanya nggak lengket gitu maksudnya. Cuman kalau goreng ikan atau goreng ayam ini lengket teman-teman, jadi nggak disarankan ya untuk goreng ikan. Oke, tadi aku belanja habis 40.000. Itu tadi aku udah dapet lumpia, terus udah dapet bakso, udah dapet jagung 2, terus cabenya 5.000, terus juga kerupuk 2 bungkus, dan itu masing-masing harganya 5.000 jadi 10.000. Terus apalagi tadi ya? Oh iya, terigu dan kacang panjang. Jadi tadi 40.000 itu udah dapat paket komplit untuk 2 hari. 2 harinya sih kulit lumpia doang sih. Paling nanti besoknya aku beli tahunya ya. Karena tadi aku kelupaan beli tahunya teman-teman. Masaknya bener-bener yang simple ya teman-teman. Paling ya gitu, masaknya tumis. Pokoknya yang gampang-gampang deh. Karena kalau misalnya masaknya yang lumayan rumit itu, kalau misalnya aku lagi libur, itu juga kalau lagi pengen masak. Oh iya teman-teman, kalau lagi masak terus hujan turun kayak gini tuh syahdu banget ya hawanya. Apalagi kan di rumah aku itu, di samping rumah itu kan masih persawahan luas, belum ada pembangunan lagi, belum ada perumahan lagi. Karena kan kebetulan rumah aku itu di samping hook. Jadi bukan di hook tapi di samping hook. Jadi nanti di sebelah rumah aku itu bakal ada rumah lagi. Cuman itu belum ada pembangunan. Mungkin setahun lagi gitu ya. Jadi untuk sementara kita tuh pas renov rumah ini, kita bikin jendela di samping rumah. Dan itu jendela pesawat kita namainnya teman-teman. Karena kenapa jendela pesawat? Ya karena itu kalau misalnya kita ngeliat keluar jendela itu udah langsung hamparan persawahan teman-teman. Jadi tuh kalau misalnya celah jendelanya itu kan dibikin sama pas suami terbuka gitu, jadi kayak cuman ditutupin pakai besi-besi gitu ya, terus ditutup lagi. Jadi kalau misalnya malam itu bisa dibuka tutup kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalnya dibuka otomatis angin itu langsung masuk, semeriwing banget angin sawah. Apalagi kalau misalnya lagi hujan kayak gini ya, jadinya tuh suara gemercik airnya kedengeran banget. Terus juga kan di atas dapur aku di plafonnya itu kita bikin apa ya namanya, celah cahaya ya. Jadi tuh celah cahaya terus ditutupin sama fiber gitu. Jadi suara bunyi rintikan airnya bener-bener kedenger banget. Cuma gitu, kalau malam benar-benar sepi, ya pastilah ya ada plus minusnya untuk tinggal di perumahan yang benar-benar masih persawahan gitu ya. Cuman alhamdulillah di sini juga udah banyak tetangganya. Jadi nggak yang bener-bener sepi banget gitu loh teman-teman. Oke, ini masak aku udah mulai mateng. Tumis kacang panjangnya sudah jadi ya teman-teman. Tinggal udah aku cobain juga dan rasanya udah pas. Ini juga bakwan jagungnya udah agak gold gitu ya, udah agak kuning coklat gitu. Jadi sudah hampir matang teman-teman. Oh ya, aku nggak bikin sambal ya karena tumis kacang panjangnya udah pedas dan suami juga nggak terlalu suka pedas, jadi udah mewakili aja. Untuk bakwan jagungnya paling nanti pakai saus cabai aja ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak bikin sambal. Biasanya kan aku kalau masak itu kalau makan harus pakai sambal, karena kalau nggak pakai sambal kayak ada yang kurang ya. Cuma kali ini enggak ya, karena tumis kacang panjangnya udah penuh cabai teman-teman. Oke, masakan aku udah jadi, sebentar lagi udah mateng.
Selesai masak tinggal bersih-bersih piring yang bekas masak ya teman-teman, biar nanti pulang kerja, kan aku pulang kerjanya malam, udah rapih rumahnya. Oke teman-teman, masakan aku udah mateng, makan lanjut siap-siap kerja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum.